Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal-soal CPNS pada tahun 2024. Oke, kali ini saya akan kembali membahas soal prediksi ya, soal TWK CPNS 2024. Ini part keduanya ya, lanjutan dari yang kemarin. Oke. Tapi sebelum saya bahas, saya ingatkan dulu teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Kita pembahasan soal yang pertama. Oke, pada Pancasila, sila keadilan sosial butir ke-9 berbunyi suka bekerja keras. Jika dihubungkan ke dalam dimensi integritas versi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, suka bekerja termasuk ke dalam dimensi apa nih? A. Dimensi inti bersama dengan jujur dan disiplin. B. Dimensi inti bersama dengan jujur dan tanggung jawab. C. Dimensi sikap bersama dengan adil dan berani. D. Dimensi sikap bersama dengan adil dan peduli. E. Dimensi etos kerja bersama dengan sederhana dan mandiri. Oke ya, kita bahas. Nah, untuk KPK ini ya mengeluarkan dimensi-dimensi integritas nih. Ada 3 komponen utama, yaitu dimensi inti, julid, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab, disingkatnya julid ya. Kemudian dimensi sikap, ABP disingkatnya adil, berani, dan peduli. Kemudian dimensi etos kerja, kerasem, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa ada kata kerja keras, berarti termasuk ke dalam etos kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Oke. Kita bahas soal yang selanjutnya. Oke, masih pembahasan Pancasila. Pada Pancasila, keadilan sosial butir 7 berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jika dihubungkan dalam dimensi integritas versi masih KPK ya, butir Pancasila ini termasuk dalam integritas yang mana nih? Oke, tadi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang pemborosan dan hidup mewah. Oke, tadi yang ingat lagi. Ya, ingat ada dimensi inti, julid, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian dimensi sikap, ABP, adil, berani, dan peduli. Kemudian dimensi etos kerja, kerasem, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, ini tidak menggunakan hak milik itu kan termasuk ke dalam sikap sederhana ya. Pemborosan dan gaya hidup yang baik termasuk dalam etos kerja dengan nilai integritas sederhana. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke. Pembahasan soal selanjutnya. Pak Sultan adalah PNS di salah satu kementerian yang sedang bertugas ke luar daerah untuk memberikan sosialisasi kepada pejabat daerah yang ada di daerah tersebut. Suatu ketika beliau bertemu dengan sahabat lamanya yang memiliki toko oleh-oleh khas daerah tersebut. Sebelum kembali ke Jakarta, sahabatnya memberikan oleh-oleh berupa kue hiasan dinding dan kain batik yang merupakan kerajinan lokal daerah tersebut. Sikap dari Pak Sultan adalah apa? A. Menolak dan memberitahukan kepada sahabatnya bahwa hal tersebut termasuk gratifikasi. B. Menerima oleh-oleh sahabatnya dengan senang hati dan membawa pulang ke rumah. C. Menerima pemberinya tetapi melaporkan hal tersebut kepada KPK untuk diselidiki lebih lanjut terlebih dahulu. D. Menasihati sahabatnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Atau E. Melakukan perbuatan sahabatnya kepada pimpinan daerah yang ada di lingkungan tersebut untuk ditindaklanjuti. Oke, ini dari pemberian teman Pak Sultan ya, tidak ada kaitannya dengan jabatan. Lagi pula yang temannya itu kan adalah pemilik toko oleh-oleh, bukan jabatan atau apa gitu ya, jadi tidak mengandung vested interest. Maka jawaban yang tepat adalah menerima ya, karena tidak ada hubungannya sama jabatannya sedang dipegang oleh Pak Sultan. Jadi jawabannya yang B, terima aja gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama
mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah Pemprov DKI Jakarta melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai bentuk transparansi. Pria yang disadap angkup, oke, panjang ini ya sebenarnya. Nah, gagasan tersebut merupakan bentuk dari nilai integritas apa gitu ya. Tadi kan untuk menyerahkan daftar kekayaan ya, harta kekayaan. Oke, itu termasuk dalam integritas apa? A. Kejujuran, B. Keadilan, C. Kesederhanaan, D. Peduli, atau E. Kerja keras. Nah, ini transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya. Maka transparansi juga merupakan sebuah alat ukur atas kejujuran pemerintah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Nah, jadi para pejabat pemerintah itu bahwa melaporkan harta kekayaan itu merupakan salah satu bentuk transparansi ya. Dan itu sebagai alat ukur untuk kejujuran dari pemerintah. Oke, itu ya jawabannya yang A. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini panjang sekali ya. Nah, tapi kita harus tahu inti dari ini itu apa gitu ya. Ceritanya apa? Jika pulang ke kampung, ke Garut, kemudian ia memberikan sepucuk surat kepada ibunya. Ini tagihan dari kampus, aku belum bayar UKT. Ia baru ingat semester ini ia belum membayar UKT anaknya. Ibu pun mengambil napas panjang. Ibu belum punya uang, besok ibu ke kampus bertemu dengan bapak rektormu ya. Jika pun panik takut ibunya datang ke kampus, maka ibunya akan mengetahui dirinya berbohong. Gak usah bu, saya malu ibu ke kampus minta keringanan. Kalau ibu tak bisa membayar UKT, mending aku keluar aja bu. Dalam hati kecilnya Dika bergumam. Kalau sampai ibu tahu kalau sebenarnya uang UKT udah dibayar dari bantuan kampus gimana? Ya. Sikap yang ditunjukkan oleh Dika bertentangan dengan integritas apa nih? Jadi Dika berbohong ya kepada ibunya bahwa UKT-nya belum dibayar, padahal UKT-nya itu sudah dibayar dari bantuan kampus gitu ya. Nah, ini Dika itu termasuk bertentangan dengan nilai integritas apa? A. Disiplin, B. Adil, C. Jujur, D. Tanggung jawab, atau E. Berani. Oke, ini ya sudah pasti bahwa tadi kan kata kunci adalah berbohong ya. Nah, berbohong berarti kan itu termasuk dalam bertentangan dengan sikap jujur gitu ya. Jujur. Nah, berarti ini adalah jawabannya yang C ya. Oke, jadi intinya itu adalah berbohong, berarti lawannya itu adalah jujur. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pasti panjang juga ya. Oke, ini suatu penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Indonesia masih tergolong sangat kekurangan jumlah SDM yang berkemampuan seperti halnya insinyur profesional. Meskipun untuk kualifikasi tertentu, insinyur profesional Indonesia sudah diakui dunia, dukungan SDM dari universitas belum sepenuhnya terfokus pada industri pertahanan. Kurangnya tenaga ahli lainnya di dalam menguji coba produk industri pertahanan dalam negeri. Kurangnya praktik bagi SDM pertahanan dalam kegiatan belajar mengajar sama pendidikan. Menurut Anda, pengembangan SDM yang dapat dilakukan antara lain kecuali A. Intervensi dari pemerintah untuk mendorong kolaborasi dengan mitra agar lebih banyak memberikan praktik daripada hanya sebatas materi dalam kelas. B. Pemanfaatan IDIKLO dalam pengembangan SDM melalui Engineering Work Package. C. Sinergitas antara SDM dan infrastruktur yang tersedia. D. Membangun ekosistem dalam melaksanakan kerjasama antara Indan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi, profesi, stakeholder lainnya yang terlibat dalam pengembangan teknologi pada industri pertahanan Indonesia. Atau E. Melonggarkan regulasi dan pengawasan dalam sinergitas antar lembaga oleh pemerintah agar ekosistem bergerak ke arah yang lebih baik. Oke, jadi intinya ini tuh gimana sih menurut Anda pengembangan SDM yang dapat dilakukan itu kecualinya ya, kecuali itu yang apa nih? Oke,
Ini pengembangan SDM itu kan menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan strategi pertahanan. Ini bahasnya strategi pertahanannya. Yang diatur dalam kebijakan umum pertahanan 2020 sampai 2024 sebagai landasan yang kokoh untuk mencapai kemandirian dalam industri pertahanan tahun 2045 sampai 2045. Pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri itu perlu diupayakan semaksimal mungkin ya. Oke, itu salah satu memenuhi kebutuhan SDM ini di bidang industri pertahanan itu yang memerlukan kolaborasi dari profesi semacam itu, kolaborasi berarti ada ya. Kemudian organisasi PI, industri pemerintahan baik milik swasta ya ataupun milik pemerintahnya, dan satu-satunya adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP mengingat industri pertahanan adalah teknologi pasar yang khusus. Regulasi dan pengawasan oleh pemerintah menjadi sangat penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakannya. Oke, jadi ini harus benar-benar intens gitu lah hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta, kemudian dengan stakeholder. Dari jawaban yang akan intervensi pemerintah mendorong kolaborasi itu betul ya. Jadi bisa mendukung pengembangan SDM. Pemanfaatan illegal juga sama ini. Betul. Kemudian sinergitas antar SDM atau infrastruktur yang tersedia itu juga bagus gitu ya untuk pengembangan SDM. Kemudian membangun ekosistem dalam melaksanakan kerjasama. Oke, itu juga betul. Nah, yang ini yang kecualinya yang tepat, melonggarkan regulasi. Nggak boleh melonggarkan, maka harus memperketat regulasi gitu ya. Dan pengawasan dalam sinergitas antar lembaga oleh pemerintah agar ekosistem bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi jangan dilonggarkan, ini harus diketatkan gitu ya, harus dieratkan regulasinya. Makanya ini jawaban yang kecualinya itu adalah jawabannya E gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan soal kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus tes administrasi. Silahkan untuk teman-teman sekarang persiapannya secara matang untuk nanti tes SKD-nya. Sambil menunggu jadwal tes SKD, teman-teman sekarang lebih rajin lagi belajarnya ya. Salah satunya ya dari video-video ini gitu ya, video yang saya upload itu saya soalnya ambil dari beberapa buku modul ya, modul CPNS terbaru yang sudah disusun oleh para mentor yang terkenal. Nah, jadi saya bahas di sini gitu. Dan itu kemungkinan saya ambil beberapa soal yang lagi hot-hotnya gitu ya sekarang. Ya, mudah-mudahan itu nanti mirip-mirip yang munculnya gitu ya prediksinya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya sekali lagi ucapkan selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.